Mencari tumbal, Putu tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ada makhluk berbadan manusia dengan kepala kambing sedang menggerayangi mayat Sri. Segera Putu meraih gagang sapu dan memukul punggung makhluk itu berkali-kali. Sontak saja makhluk berkepala kambing menghilang dari hadapan Putu. Tubuhnya membias seperti embun. Putu celingukan mencari makhluk tersebut. Bangsat! Putu marah-marah. Tubuh istrinya digerayangi makhluk gaib. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa makhluk itu menggerayangi Sri? Putu duduk di samping mayat istrinya, mengelus-elus kening Sri yang sudah kering. Ceruk matanya semakin terlihat dan rambutnya sangat kaku. Putu kembali membaringkan diri di samping istrinya dan sesaat kemudian telepon genggamnya berbunyi. Putu, kau kemana saja? Kenapa belum pulang, nak? Itu suara ibunya berbicara dari seberang telepon. Maaf bu, aku lupa kasih tahu ke ibu. Jadi sepulang dari kerabat Sri, aku langsung disuruh ke kantor. Ada pemindahan tugas bu. Sekarang aku sedang kerja di luar kota. Nanti kalau libur aku pasti pulang bu. Putu lagi-lagi mengarang cerita. Bapakmu lagi sakit nak, pulang dululah. Barang sehari atau 2 hari. Bapak sakit apa? Dari kemarin demam Putu. Pulang dululah nak. Iya bu, kalau begitu aku akan coba izin ke atasan ya. Telepon ditutup. Ia tidak mau pulang sebelum Sri hidup kembali. Lagi pula cutinya masih panjang dan uang sisa pesta pernikahan masih cukup untuk menopang hidupnya saat ini. Putu meletakkan kembali telepon genggamnya. Tapi saat hendak membaringkan badan, tidak sengaja matanya melihat rambut berwarna putih yang tergeletak di lantai, menjulur keluar kamar. Pelan-pelan Putu mengikutinya. Rambut tersebut mengarah keluar rumah, terus menjulur hingga ke halaman belakang. Segera Putu mengambil telepon genggam, lalu menyalakan senternya. Tepat di bawah batang pohon bambu, ia berhenti, lalu mendongakkan kepala. Rambut yang ia ikuti menjuntai dari atas pohon itu. Di sana Putu melihat seorang nenek yang datang di mimpinya, sedang melayang di sela-sela pohon. Putu terkejut saat mengarahkan senternya pada sosok nenek. Nek, Sri bagaimana nek? Dia sampai sekarang belum juga hidup nek. Nenek itu terkekeh di atas pohon bambu. Angin menerpa wajahnya. Tumbal, carilah tumbal, jawab nenek itu. Tumbal apa lagi? Bukankah semua sudah kulakukan? Manusia, kau harus menumbalkan manusia. Kalau kau sudah menumbalkan 3 orang manusia, maka Sri akan benar-benar bangkit dari kematiannya. Apakah aku harus membunuh tumbal-tumbal itu? Biarkan dia hidup. Makhluk berkepala kambing itu akan memakan tumbalmu. Putu kebingungan. Dari mana dia dapat tumbal manusia? Saat Putu sedang berpikir, tiba-tiba nenek itu terbang sambil tertawa terbahak. Kemudian hilang di antara batang-batang pohon bambu. Sesaat kemudian Putu teringat pada mayat istrinya. Jangan-jangan makhluk berkepala kambing itu muncul lagi. Dia langsung lari menuju kamar. Ternyata makhluk itu tidak muncul lagi. Putu mengembuskan nafas lega. Seorang perempuan berparas cantik yang berpakaian seksi berdiri di pinggir jalan. Wajahnya sangat medok oleh make up. Sebatang rokok yang masih panjang ia isap berkali-kali, sambil terus memperhatikan jalanan yang sepi. Ia seorang pelacur yang sedang mencari nafkah. Sudah hampir sejam dia berdiri di sana, tapi belum juga ada pelanggan yang tertarik padanya. Sesaat kemudian wajahnya seketika cerah saat melihat seorang lelaki berjalan kaki mendekatinya. Lelaki itu tidak lain adalah Putu. Berapa untuk bisa tidur semalam denganmu? 300.000 sudah sama hotel. Aku tidak mau di hotel, di rumahku saja. Emang aman? Tanya wanita itu. Sangat aman. Putu kemudian membawanya ke rumah.
ia mengurung pelacur itu di dalam kamar Sri. Terdengar suara teriakan meminta tolong. Pelacur itu menjerit-jerit kesakitan hingga suaranya menghilang. Putu bergidik ngeri mendengar jeritan wanita tersebut. Ia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya makhluk berkepala kambing memakan pelacur tersebut. Setelah suara jeritan tidak terdengar lagi, perlahan Putu membuka pintu kamarnya. Pelacur tersebut sudah tidak ada. Bercak darah tercacar di lantai. Ia buru-buru menghampiri mayat Sri. Ajaib. Tangan kanan Sri terasa hangat, seperti ada darah yang mengalir di dalamnya. Putu semakin semangat melakukan ritual. Besok dia akan mencari tumbal lagi. Penjaga mayat. Arini membetulkan kerah bajunya. Ia mundur satu langkah karena sepatunya terkena cipratan air hujan. Lengan bajunya disingsingkan. Nampaklah sebuah gelang yang terbuat dari akar pohon kecapi. Itu bukan gelang sembarangan, melainkan sebagai jimat pelindung dari gangguan manusia dan jin jahat. Ayahnya yang memberikan gelang tersebut. Maklum saja, dulu waktu Arini kecil, ia sering sekali kesurupan. Kata orang kampung, ada jin yang nempel di tubuh Arini, sehingga tubuhnya harus selalu dijaga dengan jimat pengusir jin jahat. Dan semenjak mengenakan gelang itu, ia tidak pernah lagi kesurupan. Ia sedang berdiri di halte angkot. Kebetulan hujan sore itu mengguyur sangat deras. Arini adalah seorang gadis Bali berumur 21 tahun. Ia seorang tenaga asisten rumah tangga yang bekerja di sebuah yayasan penyalur. Setelah 1 bulan mengikuti pelatihan, ia akhirnya mendapatkan pekerjaan pertamanya. Ia merogoh secari kertas dari kantong jaketnya, memeriksa kembali alamat yang diberikan yayasan penyalur. Lokasi itu lumayan jauh, tapi Arini harus tetap mendatanginya. Ia ingin segera kerja dan dapat uang. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya mobil angkot pun tiba. Dengan terburu-buru ia masuk ke dalam mobil tersebut karena takut bajunya basah. Angkot yang membawa Arini pun melaju perlahan di bawah derasnya guyuran hujan. Setelah kurang lebih 40 menit perjalanan, ia akhirnya tiba di tujuan. Hujan sudah reda, ia memperhatikan sekeliling. Hanya ada bentangan persawahan yang padinya mulai menguning. Sebuah kertas dirogoh lagi dari saku jaketnya. Dia ingin memastikan kalau tidak salah alamat. Ia kemudian celingukan, lalu melihat sebuah papan alamat yang tertancap di pinggir jalan. Arini mengangguk. Alamatnya sudah benar. Ia tidak nyasar. Tapi, di mana rumah majikannya? Ia kemudian memicingkan mata, dan dari kejauhan terlihat sebuah rumah berdiri sendiri di ujung persawahan, dekat pepohonan bambu. Itu pasti rumahnya, pikir Arini. Di dalam kamar, Putu memeluk mayat istrinya yang setiap hari diolesi pengawet. Ajaibnya, tubuh Sri dari pinggang ke kepala sudah terasa hangat. Sebab beberapa hari yang lalu, Putu sudah menunaikan tumbal keduanya. Tumbal itu adalah seorang petani yang sedang bekerja di sawah. Putu membujuk petani tersebut untuk masuk ke dalam rumah dengan iming-iming makanan gratis. Nyatanya, ia dijebak, lalu dijadikan tumbal makhluk kepala kambing. Dan hari ini akan ada seorang pembantu yang sudah ia pesan dari sebuah yayasan. Putu sangat senang karena sebentar lagi Sri akan bangkit. Ini adalah tumbal terakhir untuk menghidupkan Sri. Setelah itu ia akan pulang dan membangun rumah tangga yang bahagia bersama istrinya. Tak lama kemudian, seorang mengetuk pintu. Putu beranjak dari tempat tidur. Sebelum membukakan pintu, ia mengintip dari balik tirai jendela, kemudian tersenyum tipis. Benar saja, ART pesanannya sudah datang. Dia pasti dikirim dari yayasan untuk menjadi ART. Dengan ramah sekali Putu membukakan pintu. Di hadapannya berdiri seorang wanita berparas cantik.
kulitnya putih. Ada lesung di pipi kanannya. Sorot matanya ramah. Ia membawa tas gendong yang berisi pakaian dan kebutuhan lainnya. "Saya Arini, Pak, dari Yayasan Abadi Sentosa. Apa betul ini rumah Bapak Putu?" "Oh iya, saya Putu. Silakan masuk." Mereka duduk di sofa. "Bagaimana perjalanannya? Nyasar tidak?" Putu berbahasa basi. "Syukurnya tidak, Pak. Jadi begini Arini, saya mau kasih kamu tugas pertama. Hari ini saya ada urusan sebentar di luar. Kamu bisa jaga rumah dulu. Nanti sore saya balik lagi." "Oh, bisa Pak." Arini mengangguk. "Oh iya, satu lagi." Putu melangkah ke kamar. "Itu istri saya. Dia baru meninggal kemarin." "Hah? Meninggal, Pak?" Jelas saja Arini kaget. "Tapi tenang, besok jenazahnya akan dikremasi. Lagi pula sebentar lagi akan ada kerabat yang berkunjung. Jadi kamu tidak akan sendirian. Kamu bisa kan jaga jenazah istri saya dulu?" Daya Arini berkerut. Ia bingung harus berbuat apa dan mengatakan apa. Ia sebenarnya takut, tapi di sisi lain, hal seperti ini adalah bagian dari tugas. "Bisa kan?" tanya Putu, menyadarkan lamunan Arini. "Tapi benar kan nanti ada kerabat bapak yang berkunjung?" "Iya, kamu jangan khawatir Arini. Mereka pasti akan datang." Arini mengangguk. Baginya tugas pertama ini sangat aneh dan menakutkan. "Sekarang kamu bisa bantu saya." "Bantu apa, Pak?" "Meluluri jenazah dengan pengawet." Jantung Arini terasa mau copot. Baru kali ini saja dalam hidupnya ada yang minta bantuan untuk meluluri jenazah. Boleh Pak." Ragu-ragu Arini menuruti permintaan Putu. Dan ketika Arini masuk ke dalam kamar tersebut, saat itu juga Putu mengurungnya. Pintu itu dikunci dari luar. Arini berteriak minta tolong. Tapi siapa pula yang akan mendengarnya? Jelas-jelas di sana hanya ada satu rumah saja. Dengan tangan gemetar, Arini mencari telepon genggamnya di saku jaket. Sial, telepon genggamnya ada di dalam tas, dan tas itu tertinggal di ruang tamu. Putu tertawa terbahak-bahak. Ia sangat senang karena sebentar lagi istrinya akan hidup kembali. Suara malam. Putu heran kenapa wanita itu tidak kunjung mati. Biasanya makhluk berkepala kambing langsung muncul dan memakan tumbalnya. Tapi kali ini berbeda. Tangisan Arini masih terdengar dari dalam kamar. Putu mondar-mandir sambil garuk-garuk kepala. Ia heran kenapa hal ini bisa terjadi. Apakah tumbalnya terlalu muda sehingga makhluk tersebut tidak mau memakannya? Putu tidak mau membukakan pintu kamar itu. Ia masih berharap semoga tumbalnya bisa diterima. Kemudian dari lubang kunci, ia mengintip Arini. Wanita itu sedang duduk memeluk dengkul di sudut kamar sambil menangis ketakutan. Sementara itu, dari dalam kamar, Arini ingin sekali kabur. Tapi ada teralis yang terpasang pada jendela kamar, sehingga Arini tidak bisa kabur sama sekali. Setelah 5 jam terkurung, Arini berhenti menangis. Ia bangun dan berjalan mendekati mayat Sri. Wajah mayat tersebut tampak segar, seperti bukan orang mati. Ragu-ragu, Arini menyentuh kening Sri. Ia kaget karena kening mayat itu terasa hangat. Namun saat ia tempelkan lengannya di bagian dada kiri, tidak terasa ada detak jantung di sana. "Pak Putu, sampai kapan kau akan mengurungku? Apa maksud semua ini?" Tidak ada jawaban dari Putu. Arini kembali duduk di pojokan kamar. Ia memperhatikan sekeliling. Kamar yang tidak terurus, baju kotor terserak di mana-mana. Bercak darah kering menempel di dinding. Dan ceker ayam yang sudah mengering bergelantungan di atap. Tempat apa ini? Tanya Arini dalam hatinya. Pastilah Putu sedang melakukan sebuah ritual. Malam semakin larut. Tidak terasa Arini tertidur di atas lantai.
Putu mengintipnya dari lubang kunci. Ia berdejak kesal kenapa tumbalnya belum juga disantap makhluk berkepala kambing. Tengah malam Arini bangun karena mendengar suara gesekan, seperti seseorang sedang menggesekkan tubuhnya ke tembok. Masih dalam keadaan kantuk, ia berdiri mencari sumber suara tersebut. Di sudut kanan kamar, terlihat seseorang sedang berdiri membelakanginya. Ia ketakutan dan berteriak, karena setelah diperhatikan lagi, ternyata manusia itu berkepala kambing. Arini menggedor-gedor pintu, minta dikeluarkan. "Pak Putu, tolong Pak, Pak." Putu yang sedang tidur di sofa seketika tergagap bangun. Ia langsung tersenyum. Pasti makhluk gaib itu sedang melakukan aksinya, pikirnya. Perlahan Putu mengintipnya lagi dari lubang kunci. Tanpa ia sadari, sebuah obeng muncul dari lubang kunci tersebut, lalu menusuk bola mata kanannya. Darah mengucur, Putu menjerit kesakitan. Ia mundur dengan langkah terhuyung hingga ambruk ke lantai. Kakinya dihentak-hentakan ke lantai, menahan rasa perih. Ia kemudian mengempaskan apapun yang ada di depannya. Ngamuk tidak karuan. Sudah dapat dipastikan mata kanannya buta. Obeng yang ditusukkan oleh Arini tepat sekali mengenai mata Putu. "Bangsat!" Putu berteriak kesakitan. Wajahnya berkeringat. "Keluarkan aku dari sini, iblis sialan!" teriak Arini dari dalam kamar. Lengannya masih memegangi obeng yang tidak sengaja ia temukan di kolong tempat tidur Sri. Sosok berkepala kambing tidak menampakkan wujudnya lagi. Arini baru sadar kalau gelang jimat dari ayahnya lah yang melindungi dia dari gangguan jin jahat. Berkali-kali Arini menghujamkan obeng tersebut pada engsel pintu. Semakin lama, engsel itu semakin merekah. Apakah dia bisa keluar dari kamar? Sementara itu di luar, Putu masih menjerit kesakitan. Tangannya meraba sembarang arah, mencari kunci kamar. Putu sudah kehabisan kesabaran. Ia ingin menghabisi wanita tersebut. Setelah menemukan kunci, ia beranjak ke dapur untuk mengambil golok. Dengan patah-patah, ia berjalan sambil memegangi mata kanan. Kali ini, dia akan menghabisi wanita itu. "Keluarkan aku." Putu membuka pintu kamar. Ia menerjang Arini yang berdiri 2 meter di hadapannya. Golok diayunkan ke sembarang arah karena tangan kanannya masih memegangi mata yang berlumuran darah. Arini berhasil menghindari golok tersebut. Ia kemudian berteriak sambil menusukkan obeng ke mata sebelah kiri Putu. Ia mundur beberapa langkah lalu ambruk. Obeng tersebut masih tertancap di mata Putu. Golok di tangannya lepas. Kali ini Putu menjerit kesakitan. Arini hilang kendali, entah karena panik atau entah apa. Dia naik ke atas badan Putu, kemudian mencabut obeng tersebut. Dengan brutal, ia tusukkan berkali-kali obeng itu ke leher Putu. "Bangsat kau!" Arini mengamuk. Darah dari leher Putu muncrat ke wajahnya. Lelaki itu kejang-kejang, lalu tewas dengan mengenaskan. Obeng masih tertancap di lehernya. Setelah itu, Arini langsung melarikan diri. Mayat Putu bersimbah darah, terkapar di lantai. Sedangkan Sri masih terbaring, tidak bernyawa, di atas tempat tidurnya. "Ayah, rumah yang di dekat sawah itu bagaimana?" "Dipinjam temanku mah." Pagi itu Wayang sedang duduk di beranda rumahnya. Istrinya muncul dari dalam rumah, membawa segelas teh manis. "Ayah, sebaiknya tengok ke sana. Tanya mau sampai kapan dipinjam. Lagian lebih baik dia sewa saja. Ngapain pula, ayah baik banget." "Ayah bingung mah, Putu itu teman baik ayah. Jadi tidak sampai hati kalau nyuruh dia buat sewa." "Ya tidak bisa begitulah ya. Itu kan aset keluarga. Ya sudah, ayah tengok saja dulu. Lihat keadaan rumah, takutnya ada yang rusak." "Ya sudah, besok ayah tengok sana." Pagi sekali Wayang berangkat naik motor bebek. Setibanya di sana, dia heran kenapa pintu rumahnya terbuka. Dipanggil-panggil pun Putu tidak menyaut. Ia masuk ke dalam kamar dan terkejut saat melihat mayat Putu
terkapar di lantai. Banyak darah kering tercecer. Mayat itu sudah membusuk. Wayang panik, buru-buru berlari keluar. Namun saat hendak menuju pintu, tiba-tiba pintu tersebut tertutup dengan sendirinya. Lalu ada sesuatu yang menarik kaki kanannya, sehingga Wayang terjatuh ke lantai. Tubuhnya diseret masuk ke dalam kamar. Pintu pun tertutup rapat. Ia berteriak minta tolong, tapi tidak ada siapapun di sana yang dapat mendengarnya. Dadanya turun naik, keringat bercucuran di dahi. Setelah diseret, kakinya berhasil lepas. Ia menggedor-gedor pintu kamar, mencoba untuk mendobrak, namun tetap tidak bisa. Ada mayat Sri di atas tempat tidur, juga mayat Putu yang busuk, membuat Wayang mual-mual. Kamar itu remang, sebab tirai jendelanya tertutup rapat. Cahaya hanya masuk dari ventilasi udara yang kecil. Wayang tidak tahu makhluk apa yang barusan menyeret kakinya. Ia tidak melihat apapun, hingga akhirnya di pojok kanan ruangan dekat dengan tempat tidur Sri muncul sosok bayangan manusia berkepala kambing. Ia perlahan mendekat. Wayang semakin berteriak ketakutan. Makhluk itu meluruskan telunjuknya ke wajah Wayang, dan seketika Wayang tidak bisa berbicara. Lidahnya putus, lalu jatuh ke lantai. Disusul bola matanya menggelinding ke sana ke sini. Wayang berlutut, tubuhnya bergetar seperti ikan hidup yang baru saja dibanting. Satu persatu organ tubuh Wayang jatuh, termasuk kelaminnya. Dan sekali isapan saja, makhluk itu menyedot semua organ tubuh Wayang, lalu menelan sisa tubuhnya brutal-brutal. Sesaat setelah makhluk itu selesai menyantap Wayang, dengan ajaib, jari telunjuk Sri bergerak. Sekali hentakan saja. Apakah Sri bangkit lagi? Tubuhnya hangat, ada detak jantung di dada kirinya. Di bagian leher, nadinya kembali berdenyut. Dalam sekali tarikan napas, Sri hidup kembali. Matanya melotot, seperti baru saja mengalami kejadian mengerikan. Ia meraba tubuhnya yang masih berpakaian pengantin. Di mana ini? Kenapa aku ada di sini? Tanyanya dalam hati. Ia perlahan duduk dan masih dalam posisi di atas tempat tidurnya. Diperhatikannya sekeliling ruang kamar yang remang. Bau busuk menyeruak, menusuk hidung. Sontak saja ia terkejut saat mendapati mayat Putu terkapar mengenaskan di lantai. Namun saat akan turun dari tempat tidur, kepalanya terasa sangat sakit. Sri mengatur nafasnya. Walau terasa sakit, ia tetap memaksakan tubuhnya untuk turun dari tempat tidur. Langkahnya patah-patah mendekati Putu. Mayatnya sudah membusuk. Sri menangis. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya yang terjadi. Seingatnya, terakhir kali dia bersama Putu di pesta pernikahan. Setelah itu ia merasa dadanya sakit dan tidak sadarkan diri. Setelah menangisi Putu, ia melangkah keluar rumah. Dilihatnya bentangan sawah. Jauh di sana ada sebuah jalan membentang dengan lalu lalang kendaraan. Sri berjalan telanjang kaki. Dia ingin meminta tolong ke siapapun yang ditemuinya untuk mengevakuasi jenazah Putu. Di pinggir jalan, Sri berhasil menurunkan seorang pengendara motor. Lelaki itu terheran-heran, kenapa ada pengantin yang nyeker berdiri di pinggir jalan. Setelah mendengar penjelasan Sri, ia terkejut dan segera menelpon polisi. Tidak lama berselang, polisi berdatangan. Rumah tersebut langsung dilingkari garis polisi. Jenazah Putu dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari luka yang ada di sekujur tubuh Putu, jelas sudah kalau itu adalah sebuah pembunuhan. Polisi masih memburu siapa pelakunya. Sementara itu, kedua orang tua Putu sangat terpukul atas kematian anaknya. Mereka ingin pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Soal Wayang, ia dinyatakan hilang. Jelas saja tidak ada orang yang tahu keberadaan Wayang. Lelaki itu ditelan bulat-bulan oleh makhluk berkepala kambing. Istrinya menangis setiap hari. Dia tidak sanggup kalau harus kehilangan suami tercintanya.
Orang-orang ketakutan saat melihat Sri kembali. Yang mereka tahu, Sri itu sudah mati. Kemunculannya benar-benar menggemarkan semua orang. Perlahan, Sri mulai dijauhi. Banyak warga yang takut padanya, tapi tidak semua orang takut. Ada juga yang menganggap kalau Sri hanya mati suri saja. Saat ia diminta bercerita tentang pengalaman kematiannya, Sri selalu menjawab tidak tahu. Memang benar kalau Sri tidak merasakan apa-apa saat meninggal. Seperti tidur saja, tidak sadarkan diri. Akibat kematiannya yang singkat itu, banyak hal dalam hidup Sri yang berubah. Yang ia tidak suka adalah dijauhi orang-orang, karena masih saja ada orang yang takut berdekatan dengannya. Ia sempat kesulitan mencari pekerjaan, sebab para pemilik kebun sudah mendengar kalau Sri pernah meninggal. Setelah mondar-mandir mencari pekerjaan, akhirnya ada juga yang menerima Sri sebagai pemetik cabai. Ada satu hal yang tidak diketahui orang-orang tentang Sri setelah bangkit dari kematian. Dia selalu diikuti makhluk berkepala kambing. Makhluk itu sering datang ke mimpi Sri. Tidak jarang juga menampakkan diri di pojokan kamar. Sri selalu ketakutan dan berteriak kalau melihat makhluk mengerikan tersebut. Seperti malam itu, hujan mengguyur dengan deras, sedangkan Sri sudah tertidur pulas di kamarnya. Tirai jendela kamarnya berkibar-kibar tertiup angin. Percikan air hujan masuk perlahan, membasahi lantai. Sri terbangun, ia mengucek matanya yang terasa kantuk. Terlihat semakin jelas dari balik jendela kamarnya, sosok bayangan manusia berkepala kambing sedang memperhatikannya. Bayangan itu muncul tenggelam, tersorot cahaya petir. Sri berteriak ketakutan. Kali ini, makhluk tersebut bukan hanya menampakkan diri, tapi mendekati Sri. Tubuhnya menembus jendela, matanya melotot, lidahnya melambai. Sosok itu telanjang bulat, tanduknya melengkung sempurna. Sri, suara mengerikan keluar dari mulut makhluk tersebut, disambut teriakan Sri yang sangat ketakutan. Tetangga Sri sebenarnya sering mendengar teriakannya, tapi mereka tidak mau ambil resiko. Yang mereka yakini Sri sudah meninggal, dan itu mengerikan. Sebenarnya, apa yang makhluk itu mau dari Sri? Itulah akhir cerita dari mayat pengantin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.